Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu ASN seluruh Indonesia. Berikut akan saya sampaikan kabar gembira bagi Bapak Ibu yang mana akan segera cair bahwasanya Kemendagri telah menyetujui TPP baru untuk tahun 2022 berdasarkan analisis jabatan. Lalu bagaimana dengan guru di semua daerah? Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari Selasa semalam Bapak Ibu sekalian, ini ada kabar gembira terkait persetujuan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN daerah keluar hari ini. Jadi ini adalah persetujuannya ya di 8 Maret. Hal mana pemberian dari TPP ini sendiri bergantung kepada kemampuan daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN di daerah. Surat persetujuan akan diterbitkan hari ini, yakni Selasa kemarin, dan diunggah di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Persetujuan Kemendagri gelombang pertama menjadi angin segar bagi ASN di daerah. Artinya pembayaran TPP atau sering juga disebut dengan tunjangan kinerja daerah bulan Desember 2021, Januari dan Februari 2022 sudah bisa dicairkan. Persetujuan yang dikeluarkan hari ini merupakan persetujuan yang pertama yang telah memenuhi syarat, baik yang sudah lolos validasi maupun yang sudah mendapat pertimbangan dari Kemenkeu, disampaikan oleh pejabat Kemenkeu Pak Patoni. Lalu bagaimana dengan guru Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau untuk struktural barangkali Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Dikutip dari JPNN, ini adalah berita baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, hal mana para guru P3K hasil rekrutmen Februari 2019 di Kabupaten Jember tengah patut berbahagia. Mereka akan mendapatkan tunjangan kinerja 2 kali lipat dari usulan awal. Koordinator P3K Kabupaten Jember Pak Susianto mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan Bupati Jember yang mengalokasikan tunjangan kinerja 1,5 juta per bulan. Nah, dari sini tampak bahwa ada daerah yang mana guru-gurunya ya termasuk P3K itu juga mendapatkan TPP dari daerah. Jadi barangkali ini daerahnya mampu untuk memberikan TPP selain kepada struktural juga kepada guru ya. Lalu bagaimana dasar sebenarnya pemberian TPP ini? Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Pemberian TPP di daerah ini ya, pertimbangannya ini ada 6 hal. Beban kerja, kemudian tempat bertugas, kondisi kerja atau risiko tinggi, kelangkaan profesi, kemudian prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Inilah 6 pertimbangan yang diberikan. Dan dalam hal keputusan Menteri Dalam Negeri ini yang dibahas beberapa waktu yang lalu, salah satu yang menjadi pertimbangan dalam basic TPP itu adalah kelas jabatan. Jadi diharuskan memang semua daerah itu sudah menggunakan kelas jabatan dalam hal pemberian TPP-nya. Disebutkan di sini dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan atau tidak tersedia kotak atau wadah jabatan pada peta jabatan, maka TPP ASN diberikan 100% dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai dengan jabatan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian inilah kelas jabatannya Bapak Ibu sekalian. Ada kelas jabatan seperti yang Bapak Ibu ketahui dari kelas jabatan 1, JA, JF 1 sampai ke 17. Untuk sekretaris daerah itu JF-nya adalah 16, ini indeksnya ya. Kemudian ASN lingkungan sekretaris daerah 15, begitu seterusnya ke sampai direktur rumah sakit 14, direktur rumah sakit 13, wakil rektur, lalu administrator, ini administrator JA ya 13, 12, 12. Ini setara dengan golongan 4A. Kemudian pengawas Bapak Ibu sekalian. Nah, tampak di sini jabatan fungsional tidak diberikan. Kalau jabatan fungsional untuk guru paling rendahnya adalah JF7, tidak diberikan, dan itulah yang menyebabkan tadi pemberian TPP di Jember itu diratakan untuk semua guru karena daerahnya mampu untuk memberikan TPP dan pemberiannya disamaratakan. Jadi tidak bergantung kepada kelas jabatan untuk guru karena di sini ditetapkan hanya untuk JPT, administrator dan pengawas.
pengawas. Dalam hal ini ada juga kaitannya sebenarnya dengan pemutakhiran data mandiri yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu ya, yang mana kemarin disampaikan bahwa banyak juga ASN itu mengisi terkait dengan kelas jabatannya yang salah ya. Ini temuannya ada yang buat kelas jabatan 0, ada yang minus, ada yang 152, ada yang 800, ada yang 1.250. Padahal maksudnya di sini kelas jabatannya itu adalah dari kelas 1 menyesuaikan. Ini temuannya yang mana di dalam mismatch-nya itu ini ada penempatan pegawai dalam kelas jabatan untuk analisis penelaah penyusunan dan lain itu dinyatakan kelas jabatannya 7 level sarjana. Ini adalah golongan 3A, paling rendah adalah JF7 atau JA7 ya. Kemudian untuk pengolah dan jurnalis itu JF6, diploma 3, lalu pengadministrasi Pranata itu SLTA, D1, D2, D3 itu JF5, dan pramusaji pengemudi SLTA itu adalah JF3 dan di bawahnya adalah JF1. Dan formulasi rumusan kebijakan yang memang diterapkan di tahun 2022 ini adalah ini disebutkan dalam rangka penggunaan kelas jabatan sebagai basis perhitungan basic TPP bagi instansi Pemda yang belum atau masih dalam proses mendapatkan persetujuan kelas jabatan untuk kepentingan pengajuan TPP dapat mendasarkan sementara kamus kelas jabatan yang diatur dalam Per BKN nomor 5 tahun 2001 dengan verifikasi tim Kemendagri dan BKN. Nah, keluarannya ini adalah rekomendasi atau tindak lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, hal mana kegiatan MONEP penempatan pegawai dalam kelas jabatan tahun 2022 ini keluarannya adalah rekomendasi dan tindak lanjut termasuk dalam PDEM My SAPK. Nah, ini rekomendasi tindak lanjutnya. Lalu untuk daerah-daerah ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan kelas jabatan ini ya, Provinsi DI itu sudah menggunakan kelas jabatan sampai Lampung, Sumatera Selatan sudah ya, Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk Sumatera Utara ini belum, jadi masih proses validasi. Begitu juga Provinsi NTT masih validasi. Yang berikut Provinsi Maluku juga masih validasi ya, Provinsi Papua Barat juga masih validasi. Ini Bapak Ibu sekalian. Lalu yang sudah ini banyak daerah juga yang sudah ya. Untuk tingkat 2 yang belum adalah Kabupaten Manokwari Selatan belum melakukan validasi, belum menggunakan kelas jabatan di sana. Ini daerah-daerahnya hingga kemudian Kota Probolinggo kelas jabatannya masih 0 ya, BK, PK, KK dan seterusnya masih 0. Nah, jadi dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka ada daerah yang gurunya juga mendapatkan TPP namun disamaratakan belum menggunakan kelas jabatan, dan banyak juga daerah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemendagri sebelumnya yang belum memberikan TPP kepada ASN termasuk juga guru. Barangkali dengan adanya persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu ini ya, bagi Bapak Ibu yang memang selama ini mendapatkan TPP di daerahnya akan segera menerimanya tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara kalau kita lihat perkembangan di daerah, ini salah satunya adalah Kabupaten Bangka Bapak Ibu sekalian. Dicairkan langsung 3 bulan tambahan penghasilan pegawai ASN daerah kini sudah bisa dicairkan. Salah satu pejabat dari Bangka, Pak Serlini, menyampaikan, meskipun TPP berasal dari APBD, saat ini mekanisme pembayarannya terbilang lebih ribet dan berbelit-belit dari sebelumnya ya. Ini maksudnya karena adanya perubahan di tahun 2022. Beliau menjelaskan mekanisme tersebut dimulai dari penginputan data melalui aplikasi Simona atau Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kementerian Dalam Negeri, kemudian Biro Organisasi Kemendagri melakukan validasi. Jika dinyatakan sesuai akan dilanjutkan dengan penyerahan surat keterangan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Setelah itu barulah disampaikan kepada pemerintah daerah dan dilanjutkan dengan pembuatan permohonan terkait pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. Kalau sudah permohonan tersebut sudah disetujui, barulah kami bisa mencairkan uangnya, jelasnya. Lebih lanjut disampaikan mekanisme tersebut baru mulai berlaku tahun 2022 ini. Tahun kemarin itu baru mulai penerapannya, jadi pembayaran masih terhitung cukup cepat, imbuhnya. Oleh karena itu, pembayaran TPP baru bisa dilakukan apabila telah disetujui oleh Kemendagri melalui bidang menaunginya. Jadi tadi sudah disebutkan disetujui Bapak Ibu sekalian. Pak Selini menyebutkan sebelumnya pembayaran TPP ASN tidak pernah macet ataupun terlambat lebih dari 2 bulan seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, semoga dengan adanya persetujuan dari Kemendagri, TPP Bapak Ibu sekalian, baik itu ASN dan guru maupun guru yang daerahnya memberikan, semoga disegerakan. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.